Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah tentang mustalah al-hadits. Baik. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan yang ke-20 dari bentuk-bentuk ulumul hadits yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Pembahasan yang ke-20 adalah tentang hadits al-mudallas. Tentang hadits al-mudallas. Kata penulis, "Wa ma ata mudallasan naw'ani, al-awwal al-isqatu lisyekh wa an yunqala amman fawqahu bi an wa an, wa tsani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif." Kata beliau, dan hadits yang datang dalam bentuk mudallas itu ada dua jenis, ada dua bentuk. Jadi hadits mudallas terbagi dua. Al-awwal, yang pertama, al-isqatu lisyekh. Dia menjatuhkan syekhnya, menggugurkan syekhnya. Wa yanqula amman fawqahu bi an wa an. Kemudian dia menukil dari orang yang di atasnya dengan kata an, dari, kata dari, atau kata an. An di sini maksudnya asalnya anna ya. Sungguhnya fulan berkata. Baik. Hanya saja disukun di sini karena mengikuti kofianya ya. Mengikuti alur syairnya. Itu tadlis yang pertama. Tadlis yang kedua, wathani, yang kedua, la yuskituhu lakin yasif. Tidak dia gugurkan rawi itu, hanya saja dia sifatkan gurunya. Awsafahu bima bihi la yan'arif, disifatkan dengan sifat-sifat yang dengan sifat-sifat itu dia tidak dikenal dengannya. Sifat-sifat yang dia tidak dikenal. Baik. Iya. Ini pembahasan tentang hadits al-mudallas. Al-mudallas itu dari kata ad-dalas. Dia berasal dari kata ad-dalas. Dan ad-dalas itu bermakna ad-dhalam, bermakna kegelapan. Iya. Jadi katakan dia mudallis karena seakan-akan dia menutupi hal yang benarnya. Ada hal yang dia tutupi, ada hal yang dia sembunyikan. Kata Ibn Faris rahimahullah, kata dalas, dal, lam, dan sin ini menunjukkan mana memberikan tirai
dan menggelapkan. Memberi tirai atau menggelapkan. Iya. Dan penggunaan tadlis dari mana bahasa ini atau mana tadlis secara bahasa ini erat hubungannya dengan tadlis secara istilah. Karena memang tadlis sifatnya mengaburkan, menyamarkan. Iya. Mengaburkan dan menyamarkan. Baik. Tapi untuk tadlis itu sendiri dalam definisinya secara istilah dibagi atau diterangkan oleh para ulama sesuai dengan pembagian tadlis. So, kalau diberi definisi umum tentang tadlis, ini kelihatannya agak panjang atau agak berat untuk didefinisikan secara umum, secara istilah. Karena itu para ulama dalam mana tadlis secara istilah, mereka membagi tadlis menjadi dua. Tadlis dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tadlisul isnad. Dan yang kedua adalah tadlis asyuyukh. Jadi ini dua jenis tadlis. Pertama tadlisul isnad, tadlis sanad. Dan yang kedua tadlis syuyukh, tadlis syekh atau guru-guru. Nah, jadi ini dua dasar pokok dalam pembagian tadlis. Iya. Dalam pembagian tadlis. Baik, kita akan definisikan satu persatu tentang dua jenis tadlis ini. Iya. Yang pertama adalah tadlis al-isnad. Tadlisul isnad ini didefinisikan oleh penulis dalam ucapan beliau, al-awwalul isqatu lisy-syaikh wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an. Yaitu dia menggugurkan seorang guru, lalu dia ambil dari rawi yang di atasnya dengan menggunakan kata an dari, atau menggunakan kata apa? An. Sesungguhnya. Saya Bukhari. Sembarangan gitu. Baik. Jadi tadlis adalah seorang guru, dia membuang rawi yang di atasnya, tidak menyebut rawi yang di atasnya. Iya. Kemudian dia riwayatkan dari guru tersebut dengan menggunakan an, dari, memakai kata dari atau memakai kata anna. Sesungguhnya fulan berkata. Begitu. Ini contoh misalnya, anggaplah Al-Amash ini. Al-Amash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Beliau seorang mudallis. Ya. Al-Amash andai kata meriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, kemudian dia meriwayatkan dari Syaqiq ibn Salam Abu Wa'il, lalu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai ini dia hilangkan. Ya. Dia langsung meriwayatkan dari Syaqiq. Dia memakai kata an di sini. Untuk apa namanya? Menghilangkan pesan, dia menghilangkan. Pakai kata an. Maka inilah yang disebut dengan apa? Ini gambaran tentang tadlis. Iya. Jadi ada guru yang dia buang. Ini saya beri contoh aja ya. Contoh misalnya dia buang Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Iya. Padahal Al-Amash mengambil dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, baru meriwayatkan dari Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il. Jelas ya?
Tapi dia Al-Amash meriwayatkan langsung dari Syakik. Ibrahimnya enggak disebut. Untuk menutupi dia memakai kata apa? Kata dari. Ya. Memberi kesan seakan-akan dia meriwayatkan. Ini contoh ya, bisa kadang dia memakai kata dari mudallis dan kadang dia berkata anna langsung. Anil Amash anna Syakik bin Salama qala. Sungguhnya Syakik bin Salama berkata, seakan-akan dia mengambil langsung dari Syakik. Sungguhnya Syakik berkata. Jadi ini dua jenis ya sighah yang dipakai. Baik. Jadi itu gambaran umum tentang tadlis yang disebut oleh penulis di sini. Iya. Dalam mendefinisikan hakikat dari tadlis, iya. Itu apa? Inilah yang apa? Ada pembahasan-pembahasan di kalangan ulama. Iya. Baik. Ada beberapa definisi dalam hal ini. Iya. Perlu saya beri garis bawah bahwa tadlis, hakikat yang menjadi ukuran pada tadlis ada iham dari sirawi. Sirawi ini memberi iham, memberi kesan dia mendengar dari guru padahal tidak mendengar. Ya, kalau dia memberi kesan mendengar lalu dia tutupi, inilah hakikat tadlis namanya. Dan ini inti yang membedakan antara tadlis dengan mursalul khafi, yang membedakan tadlis dengan al-inqita. Ya. Ini inti yang membedakan. Jelas ya, jadi ada iham. Dia memberi kesan seakan-akan mendengar padahal apa? Tidak mendengar. Iya. Kalau tidak ada iham, tidak ada kesan, ya, apakah karena rawi itu memang jauh dari dia tidak dikenal mengambil dari guru itu, maka yang seperti itu tidak disebut sebagai tadlis. Jelas ya? Karena itu dalam bahasanya yang masuk di dalam tadlis, ya. Satu contoh, seorang rawi meriwayatkan dari guru yang dia sudah mendengar dari guru ini. Kemudian dia meriwayatkan dari guru tersebut dengan perantara, ya. Dia tidak mengenal langsung hadits itu, dia meriwayatkan dengan perantara. Lalu perantaranya dia buang. Langsung dia riwayatkan dari guru yang dia sudah dengar. Makanya jelas dihitung tadlis ya. Sebab betul-betul memberi kesan. Ya. Anggap seperti misalnya Al-Amash meriwayatkan dari Syakik bin Salama. Al-Amash dikenal ma'ruf riwayat dari siapa? Dari Syakik bin Salama. Al-Amash murid Syakik ibn Salama. Tapi suatu hadits dia tidak ambil dari Syakik, tapi dia ambil dari siapa? Ibrahim An-Nakhai. Begitu Ibrahim tidak dia sebut, maka ini sangat memberi kesan bahwa seakan-akan dia langsung mendengar dari siapa? Syakik bin Salam. Dan ini disebut tadlis. Jelas ya? Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua dari tadlis juga, dia meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya. Dari orang yang semasa. Iya. Dia semasa dengannya. Apakah riwayatnya tersebut dihitung tadlis atau tidak? Ini yang menjadi letak silang pendapat ya antara ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Salah An-Nawawi, Ibnu Katsir, Ibnu Mulaqqin Al-Iraqi dan siapa yang datang setelahnya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Sakhawi. Ya. Sebab kalau Ibnu Hajar untuk riwayat mu'asarah itu dianggap mursalul khafi oleh beliau. Kalau tadlis itu beliau batasi pada riwayat seorang murid sudah pernah mendengar dari guru. Dia riwayatkan hadits yang dia tidak dengar dari gurunya. Nah, ini disebut tadlis. Tapi kalau mu'asarah saja dia meriwayatkan dari guru, maka ini tidak disebut tadlis oleh Ibnu Hajar, tapi disebut mursalul khafi, keterputusan yang tersembunyi. Jelas ya? Baik.
Dan ini sebenarnya berkaitan dengan masalah menghukumi seorang dengan tadlis. Ya. Kalau ditimbang antara ucapan Ibnu Hajar dengan para imam yang lain, ini akan menjadi rumit sekali. Ya. Maka hakikat mengukurnya kita kembali kepada apa tadlis itu sendiri. Jadi tadlis menutupi. Jadi kapan ada iham, dia memberi kesan mendengar, padahal dia tidak mendengar, maka itu disebut tadlis. Apakah dia pernah mendengar dari guru atau tidak pernah mendengar dari guru? Yang jelas kesan ia mendengar, ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi ukuran. Iya. Ini menjadi ukuran. Baik. Jadi sekali lagi saya tekankannya bahwa di pembahasan tadlisul isnad, yang menjadi ukuran adalah kesan. Dia mengesankan, si rawi mengesankan mendengar padahal tidak mendengar. Iya, padahal tidak mendengar. Inilah yang disebut dengan tadlis. Baik. Selesai definisi tentang apa? Tadlisul isnad. Iya. Tadlisul isnad. Jadi kalau saya definisikan secara lengkap, tadlisul isnad adalah ya, riwayatul rawi amman sami'a ma lam yasma' minhu atau amman asarahu wa lam yalqahu muhiman sama'ahu minhu. Adalah riwayat seorang rawi dari orang yang dia telah dengar dari rawi tersebut, atau dia muasarah dengannya, dia riwayatkan sesuatu yang dia tidak dengar dari rawi dengan mengesankan bahwa dia mendengar dari rawi tersebut, dengan mengesankan bahwa dia mendengar dari rawi tersebut. Baik, maka ini yang disebut dengan nama apa? Tadlis. Iya. Tadlisul isnad itu memiliki berbagai bentuk. Memiliki berbagai apa? Berbagai bentuk. Iya. Oleh itu oleh para ulama tadlisul isnad dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tadlisul taswiyah, ada tadlisul apaq, ada tadlisul sukut, ada tadlisul buldan, ada tadlis sighatut tahammul. Ya. Baik. Dan ada beberapa bentuk tadlis yang lainnya. Ya, tadlisul isnad ini banyak bentuknya. Ya, kalau dikumpulkan semuanya itu tadi ilahnya. Ya. Dan kita di sini hanya membahas pembahasan tadlis sesuai dengan apa yang diterangkan oleh penulis saja. Kita tidak terlalu meluas ya di dalam menguraikannya. Baik. Iya. Kemudian dari pembahasan yang ingin saya terangkan juga berkaitan dengan masalah tadlis di sini. Ya. Adalah berkaitan dengan hukum riwayat mudallis. Hukum riwayat mudallis. Secara umum tadlis itu adalah perkara yang dicela di kalangan ulama. Sampai sebagian ulama berkata tadlis akhul kadhib. Tadlis adalah saudaranya dusta. Iya. Celaan-celaan para ulama terhadap tadlis itu adalah hal yang dimaklumi. Hanya saja riwayat seorang rawi mudallis, kalau dia memakai kata an, ini sangat penting untuk diperhatikan. Sebab ini inti pembahasan tadlis. Iya. Dan sebenarnya untuk mengetahui rawi itu mudallis, bagi orang-orang belakangan kayak kita, iya, itu sudah tidak terlalu rumit di dalam menilai rawi mudallis. Kenapa? Sebab para imam sebelum kita
sudah menyusun buku-buku tentang rawi-rawi yang mudallis. Ya. Di biografi rawi disebutkan dalam biografinya si fulan mudallis, si fulan melakukan tadlis, atau ada riwayatnya begini dan begini, dan itu dipahami bahwa ini perbuatan tadlis. Ya. Dan ada buku-buku yang ditulis di dalam hal ini oleh para ulama, sangat bermanfaat sekali, seperti buku Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala yang dikenal dengan nama Tabaqat Al-Mudallisin. Ya. Tabaqat Al-Mudallisin. Biasanya disebut begitu. Pada judul lengkapnya adalah Ta'rif Ahli Taqdis bi Maratibi Al-Mawsifina bit Tadlis. Judul lengkapnya begitu. Jadi beliau susun 5 tingkatan rawi-rawi mudallis. Tingkatan di tabaqat pertama, rawi mudallisnya adalah ini disebut nama-namanya. Tingkatan yang kedua ini disebut semua nama-namanya. Jelas ya? Baik. Karena itu setelah seorang mempelajari ilmu hadis, dia mengerti pembahasan tadlis, begitu berlalu terhadap dirinya seorang rawi, maka dia berusaha untuk melacak rawi ini. Dia baca di Tabaqat Al-Mudallisin. Iya. Dan ada mantumah bagus ya, karya Syekh Muhammad Adam Al-Ityubi. Dia menyusun nama-nama mudallisin dalam beberapa bait syair. Ya. Lumayan banyak bait syairnya. Tapi kalau seorang hafal bait syair tersebut cukup, dia sudah hafal semua nama-nama rawi apa? Rawi mudallis. Iya. Ini bagi pemula, ya cukup dengan menghafal itu akan menanamkan di dalam dirinya, bagus. Ya, tapi bagi seorang yang biasa berkecimpung dalam ilmu hadis, ya, dia tidak menghafal pun nggak ada masalah. Sebab nama-nama mudallisin itu yang biasa melakukan tadlis itu selalu berlalu di dalam sanad. Iya. Ya, kalau dia lewat pun dia tahu ini rawi mudallis, harus didetailkan. Hukum-hukum riwayatnya berdasarkan kaidah-kaidah, jangan sampai ada perbuatan tadlis yang dia lakukan. Baik. Jadi secara umum bahwa seorang rawi mudallis ketika dia melakukan tadlis, atau seorang rawi mudallis ketika dia meriwayatkan memakai kata an, maka hukum an yang dia riwayatkan ini masalah diterima atau ditolaknya dibangun atau dihukumi di atas beberapa keadaan. Dihukumi di atas beberapa apa? Keadaan. Keadaan yang pertama, ya, adalah seorang rawi mudallis memakai kata an di satu tempat, pakai an ya. Tapi ternyata di tempat lain dia meriwayatkan hadits yang sama dan si mudallis berkata haddatsana fulan. Jelas ya? Contoh Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Iya. Dia kalau meriwayatkan pakai kata an itu tidak diterima sama sekali riwayatnya. Itu illah. Tapi begitu dikumpulkan jalur-jalur riwayat, ternyata Muhammad bin Ishaq bin Yasar di tempat lain dia meriwayatkan hadits yang sama dan memakai kata apa? Memakai kata an, memakai kata haddatsana atau akhbarana, maka ini sudah cukup menghilangkan masalah tadlisnya. Ini keadaan yang pertama ya. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, iya. Apabila si rawi mudallis ini sedikit tadlisnya. Iya. Kebanyakan riwayatnya adalah riwayat yang bersambung. Nah, maka rawi yang sedikit tadlisnya, kebanyakan riwayatnya adalah bersambung, yang seperti ini tidak dipermasalahkan haditsnya. Asal haditsnya diterima. Kecuali kalau tampak di dalam riwayatnya ada masalah, ya, ada indikasi keanehan dalam riwayatnya, barulah diperiksa tentang tadlisnya. Tapi kalau asalnya dia sedikit tadlis, maka ini tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga
Apabila seorang mudallis, dia tidak melakukan tadlis kecuali dari rawi thiqah saja. Kecuali dari rawi thiqah. Jadi kalau membuang guru pun tidak ada masalah, karena guru yang dia buang itu hanya guru yang thiqah saja. Guru yang diterima saja, yang terpercaya. Ya. Kita akan sebutkan nanti ya salah satu dari sebab seorang melakukan tadlis, kadang gurunya lebih muda daripada dia. Maka guru muda ini kadang tidak disebut, tapi langsung dia ngambil dari yang di atasnya. Jelas ya? Baik. Bukan artinya guru yang dia tidak sebutkan ada masalah, tapi masalah dia tidak menyebutkannya itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan pada gurunya. Maka kalau misalnya ada seorang rawi yang tidak melakukan tadlis kecuali hanya dari rawi thiqah, maka ini tadlisnya tidak dipermasalahkan. Iya. Dan ini kata Ibnu Hibban hanya terjadi pada satu orang saja yang jenis ini, dari rawi yang tidak melakukan tadlis kecuali dari rawi thiqah. Hanya terjadi pada satu orang saja, yaitu pada siapa? Sufyan ibnu Uyainah saja. Hanya pada Sufyan bin Uyainah. Iya. Keadaan yang keempat. Iya. Keadaan yang keempat, apabila seorang rawi itu mudallis, tetapi dia meriwayatkan dari guru, yang guru tersebut adalah guru yang masyhur bahwa si mudallis seorang murid senior dari guru itu, banyak meriwayatkan dari guru tersebut. Iya. Maka kalau misalnya keadaannya seperti itu, ini oleh para ulama tidak dipermasalahkan. Seperti riwayat Al-Amash ini. Al-Amash apa? Mudallis. Iya. Tapi khusus untuk riwayat Al-Amash dari guru-gurunya yang terkenal, dan Al-Amash banyak mengambil riwayat dari guru-guru tersebut, itu tidak dipermasalahkan. Di antara guru Al-Amash yang terkenal adalah Syakik bin Salam Abu Wa'il. Banyak sekali Al-Amash meriwayatkan dari siapa? Syakik bin Salam. Juga di antara gurunya adalah Ibrahim An-Nakhai. Ya, jadi Al-Amash juga meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Ini banyak sekali dia riwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Demikian pula Al-Amash meriwayatkan dari Abu Salih. Abu Salih Dakwan As-Samman. Ya, Abu Salih ini dari guru Al-Amash. Karena itu kalau antum baca riwayat-riwayat Al-Amash, banyak riwayatnya dari Ibrahim An-Nakhai, dari Syakik bin Salamah, dari Abu Salih. Ya. Jelas ya? Maka seorang mudallis, ya, seorang mudallis seperti Al-Amash ini, yang sangat banyak riwayatnya dari guru-guru tersebut, ini dimaafkan tadlisnya, tidak terlalu dipermasalahkan. Jelas ya? Tidak terlalu dipermasalahkan. Karena itu antum lihat di sini Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadits Al-Amash an Syakik bin Salamah. Dia pakai kata an. Dan Imam Al-Bukhari tidak mengomentari riwayat ini. Biasanya Al-Bukhari kalau ada riwayat mudallis, Al-Bukhari bawakan kalimat yang menunjukkan hilangnya tadlis. Atau Al-Bukhari setelah membawakan riwayat pakai an, beliau susulkan syawahid dengan riwayat yang menunjukkan bahwa dia tidak ada tadlis di situ. Misalnya ada rawi di sini mudallis, dia pakai an. Ya. Biasanya Al-Bukhari untuk menghilangkan itu, dia bawakan riwayat yang kedua setelahnya. Si rawi itu memakai kata haddatsana. Jelas ya? Soal Al-Bukhari menjaga kebersambungan sanad ya di dalam sahihnya. Tapi riwayat Al-Amash dia biarkan, tidak dipermasalahkan oleh Al-Bukhari. Ya, dan ini kaidah benar ya, disebut oleh Ad-Dhahabi rahimahullahu taala, bahwa memang seorang mudallis ya, kalau dia meriwayatkan dari guru seniornya, guru yang banyak dia mengambil riwayat darinya, itu tidak dipermasalahkan. Iya. Sebab kalau dipermasalahkan akan banyak dari hadits-haditsnya yang apa? Yang ditolak nanti. Dan ini akan
tentunya akan menyebabkan banyak dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditolak. Jelas ya? Baik, ini keadaan yang keberapa? Keadaan yang keempat. Iya. Keadaan yang kelima adalah seorang mudallis. Ya. Seorang mudallis ya, meriwayatkan hadis. Tapi murid dari mudallis ini yang meriwayatkan dari si mudallis, muridnya itu adalah murid yang tidak mengambil dari gurunya kecuali hadis yang dipastikan si guru mendengar darinya. Nah, contoh misalnya Al-A'mash. Dia mudallis ya. Kalau Al-A'mash misalnya meriwayatkan dari selain Abu Saleh, selain Syakik bin Salamah dan selain Ibrahim An-Nakhai, maka ini harus dipermasalahkan kataannya. Jelas ya? Tapi kalau yang meriwayatkan dari Al-A'mash adalah muridnya Syu'bah bin Al-Hajjaj, maka riwayat Al-A'mash tidak dipermasalahkan. Dia pakai kataan tidak ada masalah. Kenapa? Sebab Syu'bah bin Al-Hajjaj ini tidak mengambil dari Al-A'mash kecuali hadis yang Al-A'mash betul-betul mendengarnya dari guru. Karena itu Syu'bah dia dikenal apa bahasa kita ya, cerewet kalau hadir di majelisnya siapa? Al-A'mash. Kalau Al-A'mash sudah menyampaikan hadis, dia tanya, "Ini kamu dengar dari guru kamu?" Dia pastikan lagi. Ya, jelas ya? Makanya hadis-hadis Al-A'mash kalau riwayat Syu'bah itu bersih. Sebab pada setiap hadis yang Al-A'mash ceritakan kepada Syu'bah, itu pasti oleh Syu'bah diperiksa satu persatu. Dia tanya kepada Al-A'mash, "Kamu dengar dari gurumu?" Ya. Kalau misalnya tidak jelas, dia perjelas. Baik. Dan ini berlaku pada Syu'bah ibn Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Ya, dan Syu'bah bin Hajjaj ini dikenal dari rawi yang sangat benci tadlis. Sampai beliau berkata, andai kata saya jatuh dari langit, itu lebih baik bagi saya daripada saya melakukan tadlis. Iya. Ini Syu'bah ya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah was Sunan, ucapan Syu'bah berkata, "Kufitukum tadlisa thalatha." Kata Syu'bah, saya telah mencukupi kalian, tidak perlu khawatir terhadap tadlis 3 orang. Kalau saya meriwayatkan dari 3 orang ini. Ya. Jadi kalau Al-A'mash Syu'bah meriwayatkan dari 3 orang ini, tidak perlu khawatir. 3 orang ini memang mudallis, tapi kalau Syu'bah meriwayatkan darinya aman, tidak ada tadlis. Siapa 3 orang ini? Ini perlu dihafal ya. Qatadah Ibn Di'amah Al-Khattab As-Sadusi Al-Basri. Yang kedua Abu Ishaq, yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i, namanya Amr ibn Abdullah. Amr bin Abdullah. Kemudian yang ketiga adalah Al-A'mash. Al-A'mash namanya tadi siapa? Sulaiman bin Mihran. Ya. Abu Muhammad Al-Kufi. Baik. Jadi Syu'bah kalau meriwayatkan dari 3 guru ini tidak perlu khawatir. Qatadah mudallis, Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis, Al-A'mash mudallis. Tapi kalau Syu'bah meriwayatkan darinya, sudah, tenang saja. Ya. Sebab Syu'bah sudah mencukupi para rawi bahwa Syu'bah tidak meriwayatkan dari mereka kecuali hadits-hadits yang dia dengar saja. Baik. Kemudian keadaan yang keenam, ya. Keadaan yang keenam dari tadlis, apabila tadlis berada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mudallis memakai kataan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu diterima ya, riwayatnya mudallis. Kenapa? Sebab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bukunya diterima oleh para ulama. Dan Bukhari dan Muslim punya syarat pada rawi sangat kuat. Dia menyaring, mereka berdua menyaring hadis-hadis. Karena itu kalau dia memakai kataan pada riwayat itu tidak dipermasalahkan, diterima di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau di luar Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim itu harus didetailkan.
Ya. Contoh misalnya Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Abu Zubair seorang rawi mudallis. Iya. Seorang rawi mudallis. Abu Zubair kalau dalam riwayat Muslim itu diterima haditsnya. Dan banyak ya dia meriwayatkan dalam riwayat Muslim. Iya. Tapi di luar riwayat Muslim itu tidak diterima haditsnya kecuali kalau dia memakai kata haddatsana, mendengar. Atau yang meriwayatkan dari dia adalah muridnya Al-Laits ibnu Sa'ad. Yang meriwayatkan dari dia siapa? Muridnya Al-Laits ibnu Sa'ad. Jelas ya? Baik. Jadi kaidah untuk riwayat Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Kalau di luar Bukhari, di luar Muslim, saya tidak katakan Bukhari ya, sebab Az-Zubair ini tidak ada riwayatnya di Sahih Al-Bukhari. Dia cuma punya riwayat di Sahih Muslim saja. Di luar riwayat Muslim, Az-Zubair, Abu Zubair ini tidak diterima riwayatnya kecuali kalau dia memakai kata apa? Haddatsana, kata menunjukkan mana sama, dia mendengar, atau yang meriwayatkan darinya siapa? Al-Laits ibnu Sa'ad. Iya. Sebab Al-Laits ibnu Sa'ad juga sama dengan Syu'bah untuk hadits-hadits Abu Zubair. Dia banyak meriwayatkan dari Abu Zubair dan dia merinci, ya, memastikan riwayat-riwayat Abu Zubair tersebut. Baik. Jelas ya? Maka ini keadaan-keadaan, 6 keadaan saya sebutkan berkaitan dengan penggunaan kataan pada seorang rawi mudallis. Selain daripada itu, ya, selain daripada 6 keadaan itu, nah ini kita harus mengetahui tabaqat al-mudallisin, tingkatan-tingkatan para mudallisin. Ya. Baik. Kemarin sebenarnya saya singgung ya, tapi saya singgung cepat. Yang ada masalah kita terangkan kembali. Iya. Khusus berkaitan dengan masalah rawi-rawi yang melakukan tadlis itu oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala didekatkan dengan tingkatan-tingkatan penyusunan tabaqat para mudallisin. Ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, dan apa yang disebut oleh Ibnu Hajar ini yang saya akan ringkas penyebutannya dari beliau rahimahullah. Secara global itu adalah hal yang dianggap, ya, adalah hal yang dianggap dan diterima oleh para ulama rahmatullahi alaihi. Ya, apa yang disebut dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, sebab Ibnu Hajar di dalam menyusun tabaqat al-mudallisin ini, ya, beliau betul-betul sangat detail sekali dan menunjukkan keahlian beliau di dalam bidang ilmu hadis. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah, ya, menyusunnya di atas 5 tabaqat. Ya. Dan ini oleh Ibnu Hajar beliau sarikan, beliau simpulkan dari kesimpulan Al-Hafidz Al-Ala'i dalam Jami' At-Tahsil. Beliau ambil dari kesimpulan siapa? Al-Hafidz Al-Ala'i dalam Jami' At-Tahsil. Ya. Al-Ala'i dan Ibnu Hajar membagi para mudallisin menjadi 5 tabaqat, menjadi 5 tingkatan. Ya, ini istilah tabaqat harus dipahami ya. Tabaqat itu, kalimat tabaqah itu artinya sekelompok rawi bersyirikat dalam umurnya berdekatan dan guru-gurunya juga sama. Itu satu tabaqat namanya. Jelas ya? Satu tabaqat. Nanti kata misalnya kita yang duduk di sini, ya, umurnya tidak terpaut jauh, kemudian guru-guru yang kita belajar darinya juga sama, maka ini disebut satu tabaqah, satu tingkatan. Jelas ya? Jadi oleh Ibnu Hajar, para mudallisin dibagi menjadi 5 tabaqat, 5 tingkatan. Iya. Tingkatan yang pertama adalah rawi yang tidak disifatkan dengan tadlis kecuali sedikit saja, jarang dia disifatkan dengan tadlis.
Iya. Sangat jarang melakukan tadlis. Karena jarangnya, harusnya tidak layak mereka dihitung sebagai rawi mudallis. Iya. Tidak layak dihitung sebagai rawi mudallis. Nah, ini diberi contoh seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Hisham bin Urwah, Musa bin Uqbah, Imam Malik. Ini walaupun disebutkan, tapi itu tidak dianggap. Sebenarnya tidak dihitung. Karena nadir, jarang. Yang jarang itu tidak ada hukumnya. Baik. Kemudian yang kedua, di tabaqat yang kedua adalah rawi yang tadlisnya itu dimaafkan oleh para ulama. Iya, dimaafkan. Dikarenakan ya, dia memiliki riwayat yang sangat banyak. Memiliki riwayat yang sangat banyak dan juga tadlisnya tidak terlalu banyak. Nah, ini diberi contoh seperti Az-Zuhri, Sulaiman Al-Amash, dan Ibrahim An-Nakhai. Nah, tapi hitungan Al-Amash di tingkatan yang kedua ini kadang ada silang pendapat ya. Kadang ada yang memasukkannya di tingkatan yang kedua, ada yang memasukkannya di tingkatan ketiga. Ya. Jadi sebenarnya pembagian Al-Alai dan Ibnu Hajar dibagi menjadi 5 tabaqat ini sudah bagus. Hanya saja siapa yang berhak ditempatkan di kedua, siapa yang berhak ditempatkan di ketiga, ini kadang ada perbedaan ijtihad. Ada perbedaan ijtihad. Iya. Karena itu Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, sebagian rawi yang disebut oleh Ibnu Hajar di tingkatan yang ketiga, menurut beliau itu ditempatkan harusnya di tingkatan yang kedua. Dan sebagian rawi yang harusnya di tingkatan kedua, yang disebut oleh Ibnu Hajar di tingkatan kedua, beliau menganggap seharusnya ditempatkan di tingkatan ketiga. Jelas ya? Maka hal yang seperti ini kadang boleh seorang itu berbeda ijtihad. Tapi susunan dari apa yang disebut oleh Al-Alai dan Ibnu Hajar sudah bagus. Kemudian yang ketiga adalah para mudallis yang ulama ya, berbeda pendapat pada mereka. Ada yang tidak berhujjah dengan haditsnya kecuali kalau dia menjelaskan, mendengar, dan sebagiannya lagi menerima secara mutlak. Iya. Ini seperti Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Abu Ishaq As-Sabi'i. Jelas ya? Ini tingkatan yang ketiga. Dan inilah seperti Al-Hasan Al-Basri misalnya. Ya, beliau mudallis ya, tapi mungkin dia dihitung di tingkatan kedua tidak ada masalah. Kalau Al-Hasan Al-Basri. Iya. Baik. Jadi yang di tingkatan yang ketiga ini, para ulama sebagian dari mereka ada yang menolak tadlisnya dan sebagian ada yang menerima. Sebagian ada yang menerima. Iya. Kemudian tabaqat yang keempat, tingkatan yang keempat adalah riwayat mudallis yang disepakati bahwa haditsnya tidak diterima kecuali kalau dia menjelaskan, mendengar dari gurunya. Ini karena banyak tadlisnya dan karena dia meriwayatkan dari rawi-rawi lemah dan rawi-rawi majhul. Ini contoh yang paling masyhurnya adalah Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq ibn Yasar. Ya. Demikian pula Baqiyah ibn al-Walid. Ini rawi-rawi mudallis tidak diterima riwayatnya kecuali kalau dia memakai kata apa? Kata haddatsana atau yang semisal dengan itu. Ya, kemudian yang kelima adalah mudallis yang dilemahkan. Ya. Karena perkara lain selain dari pembahasan tadlis, dia juga punya kelemahan. Ya, dia punya kelemahan. Ya. Seperti Abu Janab Al-Kalbi, Al-Baqqal dan selainnya ya dari rawi-rawi mudallis. Yang dia ini dhaiful hadits tapi juga melakukan apa? Melakukan tadlis. Ya. Maka ini mengukur keadaan rawi-rawi mudallis seperti itu, cara mengukurnya. Ya, insyaallah kalau kita sudah mengetahui 6 keadaan anak-anak penggunaan kataan untuk rawi mudallis dan juga kita memahami
tabaqat para mudallisin yang diterangkan oleh Ibnu Hajar di sini, dalalai, maka insyaallah taala itu akan cukup memahamkan seseorang tentang hukum riwayat mudallis. Baik, selesai pembahasan tadlisul isnad. Ya. Kemudian tadlis berikutnya adalah pembahasan tadlis apa? Tadlis asy-syuyukh. Tadlis asy-syuyukh. Tadlis asy-syuyukh ini lebih ringan daripada tadlis al-isnad. Sebab tadlis asy-syuyukh tidak ada yang dia gugurkan. Tidak ada yang dia jatuhkan. Ya, hanya saja nama gurunya dia samarkan. Karena itu dikatakan tadlis asy-syuyukh, sebab dia menyamarkan nama gurunya. Ya, penulis rahimahullahu taala mendefinisikan tadlis asy-syuyukh. Kata beliau, "Watsani la yuskituhu walakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif." Yang kedua, tadlis asy-syuyukh, rawi tidak menggugurkan gurunya, tapi si guru dia sifatkan dengan sifat-sifat yang dia tidak dikenal dengan sifat itu. Iya. Jelas ya? Jadi guru disebut dengan nama, atau dengan suatu kunyah, atau dengan suatu laqab, atau suatu nisbat yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal. Untuk apa? Untuk dia samarkan nama gurunya. Ya, banyak sebab ya dia melakukannya. Kadang karena gurunya mungkin dhaif. Ya. Seperti Atiyah al-Aufi. Atiyah al-Aufi ini ya disamarkan. Ya, dia sering menyamarkan dan sering disamarkan namanya. Kadang disebut Abu Said, kadang disebut fulan, banyak penamaannya. Ya, sebab dia dikenal sebagai rawi yang apa? Rawi yang dhaif. Iya. Jelas ya? Dan kadang seorang guru melakukan tadlis seperti itu karena ya, dia ingin mengesankan banyak gurunya misalnya. Ya, seperti misalnya disebut dari Abu Bakar bin Mujahid Al-Mukri. Abu Bakar bin Mujahid. Kalau saya nggak salah namanya Ahmad bin Musa. Abu Bakar bin Mujahid ini, ya, dia meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani. Imam Abu Daud dikenal ya. Siapa nama Abu Daud? Abu Daud As-Sijistani, siapa namanya? Hah? Sulaiman Ibn Ash'ad As-Sijistani. Wah, ini masalah antum ya. Penulis Kutubus Sittah itu harus dihafal namanya. Kutubus Sittah itu apa? Buku 6. Ini dasar-dasar ya. Kutubus Sittah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan apa? Ibnu Majah. Iya. Penulis Kutubus Sittah harus hafal namanya. Iya. Hafal di luar kepala. Tapi jangan di luar kepala enggak masuk-masuk ya. Hafal mutqin. Al-Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Ismail. Muslim? Muslim namanya siapa? Ya Muslim ya Muslim. Muslim ibn al-Hajjaj. Ya. Abu Daud? Sulaiman ibn Ash'ad. Tirmidzi? Muhammad bin Isa bin Sawra. An-Nasai? Ahmad bin Shu'aib. Ahmad bin Shu'aib. Ibnu Majah? Muhammad ibn Abdullah Al-Quzwaini. Itu Ibnu Majah. Baik. Jadi kalau hafal ya ke penulis Kutubus Sittah bagus ya dihafal. Nah, demikian pula penulis buku-buku seperti At-Tabarani, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Ya. Penulis buku-buku itu usahakan hafal nama-nama penulisnya. Ini kaidah-kaidah dasar ya untuk membiasakan menghafal nama rawi. Ya. Menghafal nama rawi. Baik. Iya. Jadi Abu Bakar bin Mujahid ini dia meriwayatkan dari Abu Bakar. Ya. Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani. Abu Daud berarti namanya Abdullah bin Sulaiman bin Ash'ad, kan begitu? Iya. Kadang Abu Bakar bin Mujahid berkata, "Haddatsana Abdullah
Haddatsana Abdullah bin Abi Abdillah. Ya. Jadi perhatikan, Abdullah anaknya Abu Abdillah. Abu Abdillah yang dimaksud siapa? Abu Daud As-Sijistani. Sebab memang benar, Abu Daud punya anak namanya siapa? Abdullah. Berarti dia ayahnya siapa? Ayahnya Abdullah, kan begitu? Ya. Maka dia sebutlah Abdullah anak ayahnya Abdullah. Kan cocok ya? Ya. Tapi itu tidak dikenal oleh orang. Orang mengenalnya Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani. Jelas ya? Baik, ini contoh bagaimana dia menggunakan ya, melakukan tadlis. Dan ini disebut tadlis asyuyukh. Tadlis berkaitan dengan apa? Penyebutan nama guru. Jadi tadlis asyuyukh ini ya sebenarnya tidak seperti tadlisul isnad. Yang menjadi masalah orang yang membacanya saja akan kabur. Siapa orang ini? Ya. Jadi kalau dia tidak ahli di dalam melihat siapa orang tersebut, maka kadang itu akan menjatuhkannya ke dalam apa? Ke dalam auham, berbagai kesalahan. Ya, dan ini penting ya, mengenal ilmu-ilmu rawi. Ya, saya ingat ada suatu kejadian unik sebenarnya. Ya. Jadi suatu hari Syekh Mukbil rahimahullah, ya, beliau menyebutkan bahwa beliau membaca sebuah buku, di mana buku itu dia bahas seorang rawi. Ya. Berlalu pembahasan seorang rawi. Si penulis buku berkata bahwa rawi ini adalah rawi yang thiqah. Rawi yang thiqah, terpercaya. Sementara para ulama yang lain menganggap rawi ini majhul, tidak dikenal. Sampai Ibnu Hajar menyimpulkan ucapan A'immatul Jarh wa Ta'dil, beliau katakan majhul. Imam Az-Zahabi juga. Jelas ya? Tiba-tiba datang orang belakangan, ya. Dia mengatakan bahwa sudah luput dari Ibnu Hajar, luput dari Imam Az-Zahabi. Ternyata rawi ini adalah rawi thiqah, dianggap thiqah oleh Imam Ahmad. Dianggap thiqah oleh siapa? Imam Ahmad. Iya. Baik. Dia sebutkan alasannya. Ini thiqah oleh Imam Ahmad. Buktinya ada riwayat. Kalau saya nggak salah riwayatnya dalam riwayat Ibnu Adi. Ibnu Adi meriwayatkan dari Salih, meriwayatkan dari Ahmad. Ahmad berkata si fulan thiqah. Ya. Jelas ya? Begitu membaca ini, Syekh Mukbil ya, langsung peka. Beliau berkata bahwa ini orang sudah salah. Tapi untuk memastikan kesalahannya, Syekh memeriksa dulu buku Al-Ijli. Al-Ijli punya buku namanya As-Thiqat. Rawi-rawi thiqah. Cuma Al-Ijli ini dikenal ya sebagai rawi, sebagai imam ahli hadis bergampangan di dalam menguatkan hadis-hadis rawi yang majhul. Karena itu kalau Al-Ijli berkata thiqah pada seorang rawi itu tidak diterima, tidak dianggap, ghairu mu'tabar. Jelas ya? Ini Al-Ijli. Maka Syekh rahimahullah memeriksa biografi rawi tersebut di kitab Al-Ijli. Ternyata betul Al-Ijli berkata dia thiqah. Ya, maka Syekh sudah memastikan kesalahannya. Ya, orang ini salah paham. Dikiranya Salih dari Ahmad itu adalah Salih bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dikiranya begitu. Jadi kiranya Salih meriwayatkan dari Ahmad, maksudnya Salih anaknya Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Ahmad. Kata Syekh Mukbil itu keliru. Ya. Salih di situ adalah Salih bin Ahmad bin Abdullah Al-Ijli, dan Ahmad bukan Ahmad bin Hanbal tapi Ahmad Al-Ijli. Kata Syekh. Karena itu tidak ada kelirunya para ulama yang terdahulu. Yang keliru adalah pemahaman orang ini. Ya. Tiba-tiba datang belakangan langsung mau menyalahkan Ibnu Hajar, mau menyalahkan Adz-Dzahabi. Wah, ini luput, Ibnu Hajar tidak mendapatkannya. Gembira seakan-akan dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ditemukan oleh ulama terdahulu. Ya. Makanya saya sering ingatkan ya, jangan suka bikin hal yang aneh-aneh. Ya. Apalagi kita ini orang belakangan. Ya, orang belakangan itu sebanyak apapun ilmunya, pasti dia tidak bisa lepas dari ilmu para ulama terdahulu. Jelas ya? Jadi kepekaan yang seperti ini memang tidak dikenal kecuali di kalangan para ulama ahli hadis. Dan antum lihat ya bagaimana
Ya, kedetailan Syekh Mukbil dalam memandang biografi rawi. Langsung beliau bisa mengira, ini orang salahnya begini. Ya, tapi beliau pastikan dulu salahnya dengan merujuk ke buku Al-Ijli. Setelah pasti, sudah beliau terangkan bahwa ini keliru. Ya, jadi sini perlu menghafal nama-nama. Jangan sampai keliru ya. Saleh sama. Imam Ahmad namanya sama dengan Al-Ijli. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad yang kita kenal. Al-Ijli namanya Ahmad bin Abdullah. Al-Ijli punya anak namanya Saleh, Imam Ahmad juga punya anak namanya Saleh. Jadi kalau Saleh meriwayatkan dari Ahmad, ya, dan Saleh meriwayatkan dari Ahmad, ada dua kemungkinan. Jelas ya? Mungkin Ahmad bin Hanbal, mungkin Ahmad Al-Ijli. Jelas ya? Nah, dan yang seperti ini perlu pemahaman, perlu seorang menghafalnya, perlu seorang peka. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini kalau dia terbiasa, begitu ada rawi disebutkan, ya, rawi berlalu dalam sanad tidak diketahui namanya atau diperiksa biografinya berulang kali, tidak ada nama tersebut, maka dia harus ya memutar pengetahuannya tentang ilmu mustalah. Dia carikan kemungkinan-kemungkinan. Oh, ini orang mungkin namanya ada terjadi kesalahan tulis, maka dia lacak. Mungkin kemungkinannya begini dan begini dan begini. Atau mungkin orang ini dinisbatkan kepada kakeknya, atau dinisbatkan kepada buyutnya, ya. Atau mungkin orang ini begini dan begini. Itu harus seorang lengkap dalam memeriksanya. Jelas ya? Dan ini pembahasan-pembahasan sanad yang seperti ini dikenal di kalangan ulama ahli hadis. Baik. Jadi saya berikan gambaran-gambaran, ya, bagaimana memeriksa riwayat dan rawi yang melakukan tadlisus syuyukh, ya, walaupun maksudnya seperti itu, tapi insyaallah taala bisa disingkat, bisa diperiksa dan dipastikan siapa gurunya yang dia tadlis tersebut. Iya. Dan ini memang perlu keahlian yang lebih mendalam. Baik. Iya. Kemudian perlu saya ingatkan juga di sini bahwa tadlis ya dilakukan oleh sejumlah rawi itu karena beberapa alasan. Jadi kenapa rawi melakukan tadlis? Apa sebab yang menyebabkan mereka melakukan tadlis? Di antara sebabnya adalah kadang guru si rawi adalah guru yang lemah. Karena gurunya dhaif, maka dia tidak ingin menyebut rawi yang dhaif ini. Maka dia gugurkan saja, langsung dia riwayatkan dari riwayat apa? Yang thiqah. Nah, juga di antara sebab adalah usia guru yang masih muda. Kadang seorang syekh dia meriwayatkan dari gurunya masih muda. Ya. Tapi karena ingin dia ratakan sanadnya, seakan-akan sanad ini bagus, ya semuanya rawi yang terkenal, maka dia gugurkan guru yang muda ini. Nah, dan ini dari alasan juga ya. Tapi perlu diketahui bahwa secara umum itu para ulama sangat memiliki amanah ilmiah dalam menyebut guru-gurunya. Ya. Sampai dia mengambil satu hadits saja dari guru itu, dia sebut itu sebagai gurunya. Dia mengambil satu hadits disebut di dalam apa? Di dalam tabaqat para gurunya. Ya. Kalau antum baca buku Imam Adz-Dzahabi, judulnya Mu'jam Asy-Syuyukh. Mu'jam Asy-Syuyukh. Itu luar biasa ya. Sampai Imam Adz-Dzahabi memasukkan nama-nama, sebenarnya nama-nama itu adalah murid-murid beliau. Nama-nama itu adalah apa? Murid-murid beliau. Tapi beliau masukkan di dalam daftar guru-gurunya. Kenapa? Karena Imam Adz-Dzahabi merasa mengambil faedah dari murid tersebut. Mengambil faedah dari murid tersebut. Iya. Dan ini dari sisi amanah ilmiah yang sangat indah dari para ulama kita. Dan banyak contoh lainnya. Iya. Banyak contoh lain tentang hal ini. Baik. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang itu melakukan tadlis, ya. Nah, adalah seorang mudallis kadang dia banyak meriwayatkan dari syekh. Seorang syekh. Ya, karena dia banyak meriwayatkan dari syekhnya tersebut, banyak meriwayatkan dari syekhnya, maka seakan-akan orang bosan. Ya, guru kamu kok itu saja. Ya. Akhirnya karena khawatir orang bosan, maka disebut gurunya kadang dengan nama, kadang dengan kunyah, kadang dengan nisbat. Ya, jadi seakan-akan banyak nama disebut, padahal cuma satu orang saja. Cuma satu orang saja. Iya.
Jelas ya? Baik. Kemudian di antara sebab juga dia ingin mengesankan punya sanad yang ali, sanad yang tinggi. Ya. Karena kalau disebut rawi, ya akan tambah beban sanadnya. Tadinya biasanya sanadnya 5, dia masukkan lagi rawi 1, jadi 6. Ya. Maka supaya sanadnya tetap 5, dia buang 1. Dia buang apa? Dia buang 1. Nah, ini diantara sebab-sebab ya. Ya. Dan sebenarnya banyak lagi sebab-sebab yang lain yang menyebabkan terjadinya tadlis. Tapi ini gambaran-gambaran. Kenapa? Ada riwayat-riwayat mudallis tersebut. Iya. Baik. Ya, dan tadlis ini apakah dia jarah atau bukan? Seorang mudallis apakah dijarah dengan tadlis? Jawabannya bahwa tadlis ada bentuk dari ijtihad. Kadang seorang rawi berijtihad di dalamnya, dan yang benarnya dia bukan jarah. Ya, karena banyak dari rawi mudallis diterima oleh para ulama haditsnya, tidak dijarah karena tadlisnya. Sebab kadang itu bentuk dari ijtihad dilakukan oleh seorang rawi. Baik, selesai sudah pembahasan tentang tadlis. Kita berpindah ke pembahasan hadits syadz. Ya. Kata penulis rahimahullahu taala, ya, dalam bait syair yang ke-21. Ya, dan ini untuk hadits syadz. Kita di pembahasan yang keberapa? Di pembahasan yang ke-21 ya, juga. Urutan dari ilmu hadits yang disebut oleh penulis. Kata beliau, "Wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala, fasyadu wal maqlubu kismani tala." Ya. "Wa ma yukhalif thiqatun bihil mala." Iya. Di sebagian cetakan fihi ya, pakai kata fihi. Cetakan bihi. Iya. Dan rawi thiqah yang menyelisihi banyak rawi, satu rawi thiqah menyelisihi al-mala. Al-mala ini artinya apa? Al-mala sekelompok orang. Sekelompok orang. Jadi satu rawi dia menyelisihi sekelompok orang. Fasyad, maka itu dihitung sebagai hadits syadz. Dihitung sebagai hadits apa? Hadits syadz. Baik. Sekarang penulis masuk menjelaskan tentang hadits syadz. Iya. Hadits syadz secara bahasa, syadz itu adalah al-munfarid anil jumhur. Dia bersendirian dari kebanyakan orang. Ya. Bisa diartikan ganjil. Ya. Karena dia ini ganjil, senangnya bersendirian. Tidak mengikuti kebanyakan orang. Maka ini disebut sebagai rawi apa? Apa sebagai kata syadz. Baik. Ini penggunaan kata syadz ya secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah, beraneka ragam ucapan para ulama mendefinisikan tentang syadz ini. Iya. Mendefinisikan tentang syadz. Baik. Kata Al-Khalili rahimahullah dalam kitabnya Al-Irsyad. Ini juga Al-Irsyad ini dari buku-buku utama ya, ditulis dalam ilmu hadits. Ya. Al-Irsyad karya Al-Khalili, dicetak dalam 3 jilid. Ya, bagus untuk dibaca, banyak pembahasan-pembahasan yang menarik di dalam Al-Irsyad. Al-Khalili mendefinisikan tentang syadz. Kata beliau, "Walladzi 'alaihi huffadhul hadits", yang dipegang oleh para ulama penghafal hadits, asyadz, bahwa syadz itu laisa lahu illa isnadun wahid. Syadz tidak memiliki kecuali satu sanad saja. Yashuddu bidzalika syaikhun thiqatun kana aw ghairu thiqah. Ya, bersendirian syadzlah di dalamnya seorang syekh, apakah dia thiqah atau tidak thiqah. Jelas ya? Kalau dia tidak thiqah, maka riwayatnya matruk, ditolak, tidak diterima. Kalau dia thiqah, didiamkan riwayatnya, tidak dipakai berhujjah. Jadi ini definisi syadz oleh Al-Khalili. Iya. Baik. Jadi dari definisi Al-Khalili ini dianggap bahwa syadz itu adalah hadits yang seorang rawi thiqah bersendirian dalam meriwayatkannya. Bersendirian dalam meriwayatkannya.
Dan ini definisi Al-Khalili, ya, rahimahullahu taala, ada definisi yang dinukil oleh sejumlah ulama juga, dikuatkan oleh sejumlah ulama. Baik, ini definisi syadz. Yang pertama ya dari Al-Khalili. Ada definisi yang kedua, ya, itu definisi Al-Hakim. Al-Hakim berkata bahwa asyadz, kata beliau, fa amma asyadz fa innahu haditsun yatafarradu bihi thiqatun min ats-thiqat. Laisa lil hadithi aslun mutabi' lidzalika thiqah. Kata beliau bahwa hadits syadz adalah hadits yang seorang rawi thiqah bersendirian di dalam meriwayatkannya. Sementara hadits ini tidak memiliki jalur pendukung yang menguatkan riwayat thiqah tersebut. Iya, riwayat thiqah tersebut. Ini ucapan Al-Hakim ini mirip ya dengan ucapan Al-Khalili. Hanya saja di ucapan Al-Hakim ini zahirnya seakan-akan beliau menganggap setiap rawi thiqah yang bersendirian itu dianggap sebagai apa? Sebagai hadits syadz oleh Al-Hakim. Iya. Baik, ini ucapan Al-Hakim. Yang ketiga, ucapan Imam Syafi'i, dan ini juga termasuk yang terkenal. Imam Syafi'i berkata, "Laisa syadz minal hadits ayyarwi thiqatu haditsan lam yarwihi ghairuhu." Kata beliau, syadz dalam hadits bukanlah seorang rawi thiqah meriwayatkan sebuah hadits yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Innama syadz minal hadits ayyarwi thiqat haditsan fayashuddu anhum wahidun fayukhalifahum. Tapi syadz itu menurut Imam Syafi'i adalah ada hadits diriwayatkan oleh banyak rawi thiqah, kemudian bersendirian satu orang menyelisihi mereka. Ya. Jadi di sini Imam Syafi'i menjelaskan definisi syadz dengan bentuk lain. Bukan bersendirian saja, tapi ada rawi thiqah menyelisihi banyak rawi thiqah yang lainnya. Jadi hadits ini dasarnya diriwayatkan banyak orang. Kemudian ada satu rawi dia bersendirian. Satu rawi dia bersendirian, akhirnya dia riwayatkan hadits, apa namanya? Tersebut menyelisihi rawi-rawi thiqah yang lainnya. Baik, ini definisi Imam Asy-Syafi'i. Jadi karena definisi-definisi seperti ini banyak, ya, maka para ulama yang datang belakangan mereka pun memahami dari definisi-definisi tersebut, ya, beraneka ragam pembahasan. Kalau Ibnu Shalah rahimahullah diikuti oleh Imam Nawawi dan selainnya, mereka membagi syadz menjadi dua. Dan ini yang mu'tabar. Ya. Dan memang kalau diperiksa dari amalan ahli hadits, penggunaan mereka terhadap hadits syadz tidak keluar dari dua hal ini. Iya. Tidak keluar dari dua hal ini. Syadz yang pertama adalah syadz bil mukhalafah, syadz karena adanya penyelisihan. Ada rawi thiqah menyelisih rawi yang lebih kuat darinya. Iya. Menyelisih rawi yang lebih kuat darinya. Baik. Kemudian yang kedua, syadz jenis yang kedua adalah tafarrud ar-rawi. Seorang rawi bersendirian. Seorang rawi bersendirian yang kebersendiriannya ini ada keanehan di dalamnya. Ada keanehan di dalamnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua jenis syadz menurut Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Ya, dan perlu diketahui bahwa Ibnu Shalah dan selainnya itu menyamakan syadz dan munkar dianggap sama. Dan akan datang nanti pembahasan tentang hadits munkar. Baik. Adapun Ibnu Hajar rahimahullah, beliau definisikan syadz bahwa syadz adalah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Bahwa syadz adalah seorang rawi makbul menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Karena itu hadits syadz, mungkin saya simpulkan bahwa hadits syadz itu terbagi dua. Ada syadz karena bersendirian, dan ada syadz karena apa? Karena menyelisihi rawi yang lebih kuat. Iya. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa tidak setiap rawi yang bersendirian itu dilemahkan haditsnya. Sudah berlalu ya hadits innamal a'malu binniyat. Iya. Kamu lihat ya.
Hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari. Coba lihat hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari. Ya. Hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Ansari saja. Tidak ada yang lainnya meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jelas ya? Tapi ini tidak dihukumi syadz oleh para ulama. Dia dihukumi syadz. Padahal dia bersendirian. Karena itu tidak setiap rawi yang bersendirian dihukumi riwayatnya salah. Ya. Harus dilihat yang bersendirian ini siapa. Kalau dia imam, hafalannya kuat, terkenal, itu tidak ada masalah dia bersendirian. Jelas ya? Dia sendiri pun diselisih oleh 10 orang, tidak ada masalah kadang. Karena itu Imam Al-Bukhari di sebagian pembahasan sahihnya ada riwayat Yahya bin Sa'id Al-Qattan menyelisih 8 orang rawi. Tapi Al-Bukhari tidak berani menyalahkan riwayat Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau katakan mungkin haditsnya dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Ini hadits yang pertama di Sahih Bukhari. Coba buka hadits yang terakhir di Sahih Al-Bukhari. Hadits paling terakhir. Ya. Kalimatani khafifatani. Nah, di situ aja, di situ. Nah, penjek yang atas itu ya. Ya, ini yang tanda panah ujung itu. Bukan, di ujung satunya lagi. Di ujung satunya. Ya. Di ujung satunya lagi. Ya. Oke. Baik, lihat. Hadis terakhir. Turun coba, turun keluar. Buka halaman setelahnya. Halaman setelahnya. Setelahnya lagi. Hah? Ya ini terakhir ya, benar. Ini kalau nggak kelihatan tadi nggak mungkin ini terakhir. Ya. Baik, nggak kebaca ya dari sini. Coba dinaikkan sedikit, di copy dulu. Nih. Ya, masya Allah. Baik, perhatikan ya. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsani Ahmad bin Ishkab. Ini saya lupa ya, Ahmad bin Ishkab ya. Kayaknya Ishkab bukan nama ayahnya kan. Coba diperiksa ya. Kata beliau, pada haddatsana Muhammad bin Fudail. Ini Muhammad bin Fudail bin Ghazwan. Beliau hasanul hadits. An Umar ibn al-Qa'qa'. An Abi Zur'a, an Abi Hurairah. Ya. Ini hadis perputaran sanadnya terhadap Muhammad bin Fudail. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari siapa? Ya, perputaran sanad pada Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail hasanul hadits. Dia bersendirian meriwayatkan hadis ini, dari yang lainnya. Bersama dengan itu Al-Bukhari menyebutkannya di sini, di Sahih. Imam Muslim juga menyebutkannya. Soalnya ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Kalau begitu tidak setiap rawi yang bersendirian itu dianggap bersendiriannya berbahaya. Iya. Dianggap bersendiriannya berbahaya. Nanti dianggap dia bersendirian berbahaya. Kenapa? Kapan? Kalau pada bentuk bersendiriannya ada jenis dari keanehan. Ada jenis dari apa? Keanehan. Contoh misalnya. Iya. Saya beri contoh ya. Hadits tentang masuk WC. Tentang keluar WC. Hadits Aisyah yaitu membaca apa? Ghufranaka. Ya. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yusuf bin Abi Burda. Yusuf bin Abi Burda ini diperselisihkan ya, oleh para ulama belakangan. Syekh Al-Albani menganggapnya rawi yang bisa diterima haditsnya. Kalau Syekh Mukbil dan selainnya beliau anggap rawi majhul. Karena memang yang meriwayatkan darinya beberapa orang dan tidak ada tautsik, tidak ada jarah dan ta'dil. Itu artinya majhul. Jelas ya? Tapi sekarang kita tutup pandang. Dia diterima atau tidak diterima. Yusuf bin Abi Burda meriwayatkan hadits tentang doa keluar WC. Ya, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dia. Jelas ya? Dan ini umdah di dalam bab. Karena tidak ada hadits yang sahih tentang doa keluar WC, tidak ada hadits yang dibahas tentang doa keluar WC kecuali apa? Hadits tersebut.
Maka hal yang seperti ini dipermasalahkan bersendirian yang seperti ini. Jelas ya? Bentuk bersendirian yang seperti ini dipermasalahkan. Ya. Saya beri contoh lain tentang apa ini? Mengepalkan tangan ya. Ketika bangkit dari apa? Dari sujud. Begitu mau berdiri, bangkit dikepalkan tangannya, al-ajud. Iya. Al-ajud. Ini kaifiat, ini datang dalam satu riwayat. Di riwayat Al-Haytham bin Imran atau Imran bin Haytham. Saya lupa ini ya, terbalik namanya mungkin Al-Haytham bin Imran ya. Haditsnya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi di dalam Gharibul Hadits. Gharibul Hadits ini buku bukan sumber utama dari buku-buku hadits. Diriwayatkan pula oleh Tabarani dalam apa namanya? Al-Awsat. Dan ini At-Tabarani juga bukan sumber utama. Ya, jelas ya? Kemudian Al-Haytham bin Imran meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar. Ya. Nah, dia adalah sumber riwayatkan ya, ada muridnya Ibnu Umar. Tapi ini dinisbatkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Umar punya banyak murid. Iya. Kemudian ini kaifiat salat. Kaifiat salat dilakukan di dalam salat. Kenapa tidak ada yang meriwayatkan kaifiat ini kecuali dari jalur satu orang ini saja. Dan Imran bin Haytham ini silam pendapat dia para ulama. Syekh Al-Albani membantah orang-orang yang melemahkan hadits Imran bin Haytham ini, panjang bantahannya di dalam Tamamul Minnah rahimahullah. Dan beliau menguatkan bahwa dia bisa dikuatkan haditsnya. Ya, dengan riwayat 5 orang yang meriwayatkan darinya. Itu kaidah beliau memang sebenarnya bagus kaidahnya, dan itu dipakai memang. Iya, dipakai untuk kaidah beliau. Hanya saja untuk perawi ini dipermasalahkan sebab ini umdah di dalam pembahasan. Pokok pembahasan sunnah, sebuah sunnah yang harusnya disaksikan oleh banyak orang, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali rawi yang dipermasalahkan. Jelas ya? Maka ini bentuk tafarrud dipermasalahkan. Ini indikasi-indikasi. Jelas ya? Baik, bersama dengan itu semua dari pembahasan ini kita katakan ini pintu ijtihad. Pintu ijtihad. Iya. Enggak usah diribut-ributkan, mau ajan mau tidak ajan ya silahkan. Ya dia mau ikuti Syekh Albani menguatkan beliau ahli hadis, ikuti saja enggak apa-apa. Enggak usah ribut-ribut. Jelas ya? Demikian pula menggerak-gerakkan jari. Iya. Yang menggerak-gerakkan jari silahkan mau menggerakkan jari, tidak menggerakkan jari. Ya. Syekh Al-Albani menguatkan hadis menggerak-gerakkan jari. Nah, tapi ulama yang lain banyak yang melemahkannya. Ya. Di antaranya adalah Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, dari Ibnu Khuzaimah sendiri mengisyaratkan bahwa Zaidah bin Qudamah bersendirian. Menyebutkan kata apa? Menggerak-gerakkan. Itu isyarat dari Ibnu Khuzaimah ada masalah di situ. Iya. Ada masalah. Jelas ya? Dan terbukti kalau kita periksa riwayatnya. Coba antum buka Musnad Imam Ahmad. Coba cari hadis man harriku. Pakai ha. Ya. Baik, jadi hadits itu dari jalan Zaidah bin Qudamah, meriwayatkan dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya Kulayb bin Syihab bin Majnun, meriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Ya, dari Wa'il bin Hujr. Hadits panjang ya, hadits panjang tentang sifat salat Nabi. Iya, tentang sifat salat Nabi. Iya, ada tulis Asim bin Kulayb coba. Asim bin Kulayb. Terus. Dia lagi.
Cari nama Wa'il bin Hujr. Bawa. Masih jauh. Terus masih jauh. Baik, perhatikan ini ya, ini riwayatnya. Zaidah bin Qudamah meriwayatkan dari Asim bin Kulayb. Kata beliau, haddatsana Asim bin Kulayb, qala akhbarani abi. Ini ayahnya ya. Kulayb bin Syihab bin Majnun. Anna Wa'il bin Hujr al-Hadrami. Apa ini? Akhbarahu ya. Lihat kelihatan dari sini. Qala qultu la anzuranna ila salati Rasulillah. Wa'il bin Hujr berkata, saya akan melihat kepada salat Rasulullah. Hadisnya panjang ya, tentang kifiyat salat. Di dalamnya ada tambahan, perhatikan tambahannya. Fara'aituhu yuharrikuha. Maka saya melihat Nabi menggerakkan apa? Jari telunjuknya. Iya. Menjalankan jari telunjuknya. Baik. Iya. Perhatikan ya, hukum terhadap jari telunjuk. Ini Syuaib al-Arnaud. Dia juga hukumi bahwa itu adalah tambahan syad. Zaidah bin Qudamah bersendirian dalam meriwayatkannya. Iya. Baik. Zaidah bin Qudamah ini dia rawi thiqah. Masyhur, beliau dari imam ahli sunnah. Bahkan kethiqahan Zaidah bin Qudamah tidak ada yang meragukan. Hanya saja beliau dalam riwayat ini menyelisihi rawi-rawi yang lainnya. Menyelisih rawi-rawi yang lainnya. Lihat dia di bawah ini riwayat. Ini Sufyan bin Uyainah, Zuhair bin Harb, Syu'bah. Dia menyelisih Sufyan bin Uyainah saja, dan Syu'bah itu Zaidah bin Qudamah sudah disalahkan. Sebab Zaidah bin Qudamah walaupun dia thiqah, tidak setaraf dengan Syu'bah dan siapa? Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, tidak setaraf. Iya. Jelas ya? Baik. Apalagi dia menyelisih belasan orang. Lebih dari 20 malah yang dia selisih. Jelas ya? Syekh Al-Albani, sebagian orang keras kepala ya. Ya. Kalau keras kepalanya dengan dalil nggak ada masalah. Tapi ini tanpa apa? Tanpa ilmu. Oh, Zaidah bin Qudamah biografinya rawi thiqah. Ya. Kuat hafalannya, tidak pernah keliru. Nah, ini sudah saya katakan ya, kalau ada yang mengatakan rawi tidak ada kelirunya, itu dikatakan apa oleh Ibnu Ma'in? Dikatakan dusta oleh Ibnu Ma'in. Jelas ya? Ya, sisi yang lainnya lihat, saya berikan bukti-bukti. Syekh Al-Albani pernah menyalahkan riwayat Zaidah bin Qudamah karena Zaidah bin Qudamah menyelisih 2 orang. Beliau salahkan riwayat siapa? Zaidah bin Qudamah di hadits lain. Dan di sini Zaidah bin Qudamah, kalau ulama seperti Syekh Muqbil, Syekh Suhaib al-Arnaud dan selainnya misalnya, mereka menyalahkan Zaidah bin Qudamah karena menyelisih belasan orang, itu tidak boleh disalahkan. Jelas ya? Tidak boleh disalahkan. Baik. Jadi kebanyakan riwayat tidak ada kalimat yuharrikuha. Cuma ada Nabi berisyarat saja. Nabi berisyarat, tidak ada kalimat digerak-gerakkan. Ya. Maka riwayat menggerak-gerakkan ini adalah riwayat yang syadz. Riwayat yang apa? Syadz. Iya. Adapun berkaitan dengan masalah kenapa beliau Syekh Al-Albani menguatkan riwayat ini, menganggapnya sahih, itu memang ada pembahasan-pembahasannya di pembahasan hadits syadz. Ya. Tapi kalau kita berjalan di atas jalan kebanyakan para ulama ya terdahulu, ya memang hukum yang disebutkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Syuaib al-Arnaud bahwa hadits itu adalah syadz, itu lebih mendekati. Tapi bersamaan dengan itu saya sering tekankan bahwa ini masalah ya bukan masalah yang harus seorang itu ribut di dalamnya. Yang mau menguatkan silahkan dia kuatkan. Ya, yang mau melemahkan silahkan dia lemahkan. Jelas ya? Tapi hendaknya seorang bersikap dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah. Ya, dasar yang kuat. Ya, jangan ulama seperti Syekh Muqbil dan Syekh Syuaib al-Arnaud dianggap bahwa sebab sebagian orang mengatakan ya tidak ada yang melemahkan hadits, menggerak-gerakkan jari kecuali 2 orang katanya. Ya, yang pertama orang yang jahil,
Dan yang kedua pemula dalam menuntut ilmu. Ya. Pemula dalam apa? Menuntut ilmu. Ya, dan kadang orang-orang seperti ini kadang tidak tahu diri ya. Ya, ilmu haditsnya saja belajar nggak tahu dari mana. Ya, bahkan hal-hal sepele kadang banyak keliru. Ya, kemudian tiba-tiba menyalahkan apa? Orang-orang yang sudah beruban rambutnya di dalam mempelajari ilmu hadits dan di dalam mentakhrij hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para ulama besar yang diakui oleh para ulama kita. Baik. Karena itu sekali lagi saya ingatkan bahwa masalah-masalah yang seperti ini seorang penuntut ilmu ya, jangan memperbesar masalah-masalah yang sifatnya ada memang bisa saja terjadi silang pendapat di dalamnya. Iya. Baik. Jadi ini contoh-contoh. Iya. Jadi sekali lagi syad boleh dengan bersendirian, boleh dengan dia menyelisihi. Ya, ini contoh bagus ya untuk menyelisihi. Saya beri contoh lain. Coba buka Sahih Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Baik, perhatikan ya riwayat. Ya, ini riwayat terakhir ini. Ini riwayat tawaddu'i li kulli shalah. Dari jalan Abu Muawiyah ya. Coba buka lagi di bawahnya. Baik. Buka lagi di bawahnya. Coba halaman sebelumnya, halaman sebelum. Paling bawah, paling bawah. Baik, tadi di riwayat yang pertama. Coba dibuka yang pertama tadi. Paling pertama. Iya. Perhatikan ya, ini hadits dari jalan Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubaysh. Ya, tentang apa namanya istihadah ya. Ada tambahan di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menambah di belakangnya bahwa Nabi bersabda, "Tsumma tawadda'i li kulli shalah." Kemudian berwudulah setiap salat. Ini kalimat, kemudian berwudulah setiap salat. Di riwayat Bukhari saja. Ya. Ini sengaja saya beri contoh dari Sahih Bukhari ya, supaya saya beri tambahan pengetahuan bahwa ada sebagian kalimat, sebagian hadits dikritik oleh Imam Al-Bukhari. Yang mengkritiknya adalah imam selevel dengan Imam Al-Bukhari. Ingat ya, yang mengkritiknya siapa? Selevel dengan Imam Al-Bukhari. Yang namanya kritikan ada yang benar, ada yang salah ya. Ya. Dan ini termasuk hadits-hadits yang dikritik oleh Daruqutni. Ya. Dan di sini Imam Muslim sendiri, beliau ketika meriwayatkan hadits ini, beliau katakan, dan ada satu huruf sengaja saya tinggalkan. Ya, ini satu huruf ini yang maksudnya. Tsumma tawadda'i li kulli shalah. Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Jelas ya? Demikian pula Imam An-Nasai, beliau berkata bahwa ini tambahan ghairu mahfudhah, tidak terjaga, maksudnya syadz. Demikian pula Ibnu Abdul Bar. Dan banyak dari a'immah menyalahkan, menganggap keliru riwayat ini. Jelas, padahal sanadnya lihat ya, bersih ya. Ini Sahih Bukhari. Titik kekeliruannya Abu Muawiyah ini meriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Ya, dan dia didukung oleh Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid. Ada sekitar 5 orang rawi.
Tapi yang menjadi masalah 5 orang rawi ini menyelisihi lebih dari 30 orang rawi. 30 orang rawi semuanya tidak ada yang menyebut tawadda'i li kulli shalah. Jelas ya? Karena itu dalam posisi yang seperti ini, ya, ucapan-ucapan para a'immah seperti Imam Muslim, Imam An-Nasai dan selainnya itu lebih dikuatkan, menunjukkan bahwa tambahan kemudian beruduklah setiap sholat ini ada kelemahan. Jelas ya? Dan antum lihat sini, perhatikan pentingnya ilmu hadis. Dari satu kalimat ini ada pembahasan fikih di sini tentang hukum beruduk terhadap perempuan istihadah, wajib atau tidak? Bagi orang yang mewajibkan dia memakai kalimat ini untuk dalil kewajiban. Ya. Dan bagi para ulama yang mengatakan sunnah saja, mereka dengan melemahkan hadis ini itu dia berada di atas pendapat apa? Tidak wajib. Iya. Baik. Jadi ini memberikan pengaruh-pengaruh ya dalam kesimpulan-kesimpulan fikih ya di pembahasan-pembahasan hadisnya. Baik, sekira contoh untuk hadis syad ini sekira cukup ya. Dan banyak lagi contoh sebenarnya kalau ingin diberikan contoh. Baik. Ya secara umum ya membahas tentang apa? Keadaan rawi yang menyelisihi ya. Ini adalah hal yang penting di dalam pembahasan hadis syad. Jadi kesimpulan dari Ibnu Shalah dan selainnya bahwa syad terbagi dua. Ada syad karena bersendirian dan ada syad karena apa? Karena menyelisihi. Ada syad karena bersendirian dan ada syad karena menyelisihi. Iya. Dan ini adalah pembagian yang insyaallah taala semuanya benar. Pembagian yang semuanya benar insyaallah taala. Baik. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa hadis syad kalau dia terbukti syad itu tidak bisa dijadikan sebagai pendukung. Ya, sebab syad adalah syad, mungkar kata Imam Ahmad. Jelas ya? Kemudian perlu saya ingatkan juga bahwa hadis dikatakan syad, kadang satu kalimat saja seperti ini kalimat tsumma tawadda'i li kulli shalah, ini saja yang syad, yang lainnya tidak. Hanya tambahan saja. Satu tambahan. Yang lainnya di hadis benar. Ya, jelas ya? Sama dengan hadis Wa'il bin Hujr tadi menggerak-gerakkan jari itu, yang dilemahkan cuma menggerakkan jarinya, yang lainnya adalah apa? Yang lainnya adalah kuat, riwayat yang kuat. Baik. Maka ini dari fikih juga yang hendaknya dipahami. Ya. Sebab kadang ada sebagian orang yang kalau ada ulama yang melemahkan misalnya kalimat dalam satu hadis, dianggap bahwa ulama ini melemahkan seluruh hadisnya. Ya, dan ini pemahaman yang keliru ya. Ya, dan para ulama kita ketika menganggap keliru sebuah kalimat, itu belum tentu dia menganggap keliru seluruh dari hadis itu. Hanya kalimat tertentu saja yang dianggap keliru. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hadits syad. Ya. Kayaknya waktunya sudah habis ya. Dan insyaallah taala kita akan sambung nanti di sesi berikutnya setelah salat asar. Ya, dan mungkin setelah salat duhur. Ya. Berkaitan dengan masalah ujian hafalan nanti, kayaknya setelah sholat duhur ya. Oh ya, baik. Kalau begitu ada perubahan ya di cara mengetes hafalannya. Nanti diumumkan sama Ustaz Syamsul. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.